XY 4,03, 4,03. Nah, ini coba kita samakan semua ya, jadikan 4 meter saja, karena yang lain juga tadi gunakan 4 meter ya. Kita close dulu ini. Boleh kita compare, coba klik yang di scene BS-nya ya, Mas. Di layar scene BS-nya itu di klik kanan properties, yang raster, yang data rasternya, yang di atas CV itu ya betul, yang CBS-nya, yang atasnya warna-warna ada warna-warnanya itu di klik kanan, yang atasnya, bukan di CV, yang atas properties. Nah, itu mau cross check aja ini apakah sudah 4 meter juga gitu ya. Kita klik kanan, properties. Nah, benar ya di 4 meter ya karena tadi kita set di interpolasinya kita masukkan angka 4 meter. Mungkin supaya nanti eh, untuk melakukan akses overlay kita harus seragam gridnya atau cellsnya. CV-nya boleh diinterpolate lagi Mas, sekali lagi. Kita gunakan top auto raster supaya sama ya gridnya, jumlahnya. Buka top auto rasternya lagi. Ya, top auto rasternya Mas. Dia processing lagi untuk data CV-nya. Oke, kemudian kita masukkan bit-bitnya. Ya, jadikan ke boundary, outputnya samakan misalkan di sini sim B CV gitu ya, underscore CV. Itu ada koma ya penamaannya mungkin salah itu Mas. Si AB itu, sim B-nya itu. Langsung aja kita running ya. Oke. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi ini ada 4 parameter ya. Ada CV, TS, moisture, dan sulfur di sini ya. Nah, sekarang eh, mungkin kita tambahkan satu sorry. Atau kita coba lakukan akses overlay ya teman-teman di sini ya. Namun sebelum kita lakukan akses overlay, ada kalanya kita perlu melakukan pengelompokan dulu nih teman-teman ya. Jadi dari masing-masing parameter ini nilainya kita kelompokkan. Misal CV dengan range nilai antara 5.000 sampai 4.000 itu jadikan kelas 1. Nah, kelas 2-nya misalkan dari 5.000 sampai 6.000. Nah, bagaimana cara mengelompokkannya? Teman-teman bisa buka di tools ya, itu di sebelah kanan yang artwork box-nya itu Mas, bisa coba di klik yang reclass ya. Ada pilihan reclass di situ. Ya, kita buka reclass-nya itu. Nah, kita pilih yang reclassify ya. Reclassify. Ya, di sini kita coba kelompokkan data dari parameter CV dulu ya. Kita lihat CV-nya. Ya, pilih SIMB CV ya. Nah, tabelnya itu nanti sebenarnya ada saya berikan di materinya ya. Nanti kalau teman-teman mau pelajari bisa dicek. Di sini tabelnya itu eh, yang pertama kita coba menjadikan keempat kelas. Maka itu pilih classify Mas ya. Dipilih classify-nya. Sudah. Nah, itu jadikan keempat kelas ya. Ya. Angka 9 ganti saja jadi 4. Ya, kemudian, nah yang pertama itu kan ada break values ya. Di kolom break values itu ada 5.000, 2.000 sekian. Itu kita bulatkan saja. Jadi yang kelas pertama itu kita input menjadi 5.200. Ganti ke 5.200 saja, ketik manual. Kemudian range berikutnya ada di 5.300. Ya, kemudian di range berikutnya ada di 5.400 ya. Sedangkan yang maksimal boleh misalkan mau diganti ke 5.500. Oke, bisa langsung kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah ada pengelompokan data ya. Jadi kelas 1 itu adalah range-nya 5.000, itu bisa dibulatkan juga Mas, ketik saja yang 5096 itu kita bulatkan ke bawah jadi 5.000
5.000 saja gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Ketik ya, langsung aja di situ ketik 5.000 pasti gitu ya. Oke. Nah, ini artinya apa ya, teman-teman? Jadi, nilai nanti kelompok 4 itu adalah range dari 5.400 sampai 5.500. Sedangkan nilai yang paling rendah, yaitu 5.200 ke bawah, dia masuk di kategori kelompok satu ya, teman-teman ya. Jadi, pastikan value yang semakin tinggi itu berarti mengindikasikan kualitas batu bara yang juga tinggi ya, teman-teman ya. Jangan kebalik di sini. Karena CV itu dinilainya itu atau dilihatnya itu misalkan CV itu kan biasanya kalau kalau tinggi berarti eh, nilai batu baranya tuh kualitas juga tinggi gitu ya. Maka di sini values-nya juga kita besarkan ya, teman-teman ya, untuk yang tertingginya. Nah, kalau sudah kita tentukan outputnya ya, itu ada gambar output folder, boleh diklik foldernya, Mas. Atau mau boleh di situ penamanya nggak apa-apa, di default aja deh. Ya, di situ kita beri nama sebagai um, apa namanya? Itu request. Kita klik request underscore CV gitu aja. Ya, coba diperbesar bawahnya, Mas, supaya kelihatan sampai bawah itu. Ditarik ke bawah aja. Ya, tarik ke bawah betul. Oke, ini tidak ada yang perlu kita ubah lagi ya. Bisa langsung kita klik oke. Nah, di sini langsung terkategori ya, teman-teman ya. Ada kelas 1, 2, 3, 4. Ya, ini artinya apa? Jadi yang kelas 1 tadi berarti nilai CV-nya 5.000 di bawah 5.200, yaitu yang di warna hijau ya, betul. Sedangkan yang paling tinggi itu range-nya tadi kalau nggak salah di 5.400 sampai 5.500 ya. Itu yang warna biru tua atau biru apa ini ya. Nah, itu yang ada di paling utara. Seperti itu sebenarnya tujuan kita melakukan pengelompokan data. Nah, nanti dari masing-masing parameter itu kita harus lakukan pengelompokan data lagi ya, teman-teman ya, karena kita akan melakukan yang namanya analisis overlay ya. Nah, coba sekarang lakukan yang sama terhadap data sulfur, moisture, dan es. Kan saya pandu Mas untuk mengelompokkan datanya. Jadi buka lagi reclass-nya ya. Nah, coba geser ke kanan Mas, biar terlihat. Oke, ini kita lagi buka data berarti sulfur ya, TS ya. Boleh coba kita input rasternya TS dulu. Ya, TS-nya kita masukkan. Nah, jadikan yang sama ya di 4 kelas juga. 4 kelas. Nah, kalau di sini range nilainya ini saya gunakan kalau sulfur itu yang paling rendahnya itu range-nya sulfur. Coba diketikkan 0,12 Mas. Ya, 0,12. Berikutnya 0,14 ya. Jadi range-nya itu atau interval 0,02. Ya, 14. Berikutnya 0,16. Oke, berikutnya kalau mau dijadikan ke 0,18 juga tidak apa-apa. Oke, kita klik OK di situ. Oke, nah ini yang itu boleh dibulatkan ke bawah ya Mas, jadi 0,10 aja, nggak salah. Nah, jangan lupa pastikan value-nya ya teman-teman ya. Ini jangan langsung di running dulu. Karena kalau asumsinya tadi kalau untuk sulfur, semakin rendah nilainya, maka value semakin besar ya. Jadi kalau semakin tinggi kandungan apa namanya sulfur ya, justru terus semakin rendah untuk penilaiannya. Jadi ini bisa kita balik. Values-nya ini bisa diketik yang reverse new values, Mas. Ada pilihan reverse new values, jadi dibalik angka penilaiannya. Ya, betul. Baru kita tambahkan sini reclass TS. Oke, bisa langsung diklik OK saja, Mas. Nah, ini sudah dikelompokkan juga ya. Artinya yang warna ungu itu kelas satu itu kalau kita mengacu tadi tabel yang kita beri nilai ya. Satu itu adalah dia kandungan sulfurnya di atas 0,16 ya. Sedangkan yang paling tinggi angka 4 itu dia masuk kelompok di bawah nilai sulfurnya di bawah 0,12. Nah,
Sekarang dua lagi ya Mas, kita lakukan kelompoknya ya. Boleh diklik reclassify-nya Mas. Ya, masukkan berarti sekarang moisture ya. Atau es dulu boleh bebas. Kita klik classify, jadikan keempat kelas juga ya. Nah, untuk datanya sebarannya sebentar. Ini S ya. S ini kita mulai dari 2,2 ya. Berikutnya menjadi 2,4. Berikutnya menjadi 2 ya 2,4 di situ. Selanjutnya 2,6. Nah, kalau case-nya di sini kan angka paling besarnya kan hampir 3 ya teman-teman ya. Jadi di sini kita nggak harus terpaku menjadi 2,8 gitu ya. Jadikan ketiga juga nggak apa-apa. Kita bulatkan ke atas di sini. Oke, kita klik OK supaya nanti range-nya semua data tercover ya, jangan sampai tidak ada yang tercover. Nah, yang ini 1,9-nya boleh kita bulatkan ke bawah misalkan menjadi 1,8 atau bahkan ke 0 juga nggak masalah. Oke. Nah, jangan lupa dibalik juga ya, karena semakin rendah nilai eh, S, maka itu values-nya juga justru semakin tinggi. Oke, kita coba output-nya, kita tentukan request.s ya, kita klik OK langsung. Ini ada notifikasi remaining meeting time ya. Jadi mungkin kita sekali lagi close, kemudian nanti sekali lagi kita masuk ya. Mungkin ada sedikit materi, beberapa materi saja akan saya sampaikan. Setelah itu boleh kita selesaikan kelasnya. Oke, sudah S ya teman-teman ya. Sekarang kita coba reclassify yang sulfurnya berarti sulfur. Moisture terakhir ini. Kita masukkan TM-nya ya, jadikan 4 kelas juga. Untuk moisture range-nya ya, range nilainya ini teman-teman bisa masukkan mulai di 32 betul. Berikutnya menjadi 34. Berikutnya menjadi 36. Berikutnya jadikan ke 38 tidak masalah. Kita klik OK. Nah, moisture juga yaitu bulatkan ke 30 boleh Mas, nggak apa-apa. Bulatkan ke bawah saja. Nah, moisture juga semakin rendah nilai moisture, maka values-nya justru semakin tinggi. Itu bisa kita balik penilaiannya. Ya, outputnya kita tentukan mau disimpan di mana. Ya, kita beri nama juga misalkan request TM ya. Kita klik OK. Oke, nah sudah semua ya teman-teman ya kita kelompokkan ya dari parameter moisture, parameter S, parameter sulfur dan terakhir parameter CV di sini. Dari sinilah kita akan bisa melakukan yang namanya analisis overlay. Jadi di spatial analysis tools itu ada geoprocessing overlay ya atau toolset overlay ya Mas ya. Boleh diarahkan ke toolbox-nya. Ada overlay ya di atas request. Kita gunakan yang weighted overlay ya, yang berjenjang tadi ya. Weighted overlay itu ya. Nah, kalau sudah kita masukkan ke semua atau keempat parameter itu ya Mas ya. Kita klik yang tanda plus ya. Nah, input raster yang pertama boleh misalkan TM dulu atau S dulu nggak masalah, bebas saja. Semuanya penting dimasukkan. Untuk value-nya tidak perlu kita ganti, langsung saja. Oke, masukkan semuanya lagi ya. Sampai keempat-empatnya sudah kita input semua. Oke, nah bisa di scroll ke bawah ya Mas ya. Kan CV, TS, S sudah ya. Yang bawah TM sudah masuk ya. Bawah lagi. Ya, TM-nya sudah semua ya. Sudah ada 4 parameter sampai paling bawah. Betul. Nah, ini value-nya kan karena sudah tadi kita kelompokkan di reclassify ya. Jadi kita nggak perlu. Di sini sebenarnya
berubah. Mas. Coba contoh kita klik aja di angka 4. Value. Coba buat tes aja di bagian scale value-nya boleh diketik Mas angka 1 di mana aja. Yang di sini, yang di kolom paling kanan. Kolom paling kanan kan ada scale value itu, ada 1, 2, 3, 4 no data ya gitu ya. Tulisannya ya. Nah, coba di satunya diketik bukan yang di value-nya, di sebelah kanannya. Yang di sebelah kanannya. Nah, itu sebenarnya bisa kita input lagi di sini ya. Tapi karena kita sudah melakukan pengelompokan data yang tadi di declassify, ini tidak perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah menentukan pembobotannya ya di sini ya. Jadi di kolom itu, di kolom yang kedua ada yang namanya persentase influence. Jadi influence ini adalah kira-kira nih dari keempat parameter ini yang paling berat bobotnya yang menentukan nilai kualitas lapisan batu bara itu yang di mana gitu ya. Apakah di S, CV atau TM gitu ya. Nah, kalau misalkan kita anggap keempat-empatnya ini mempunyai bobot yang sama, maka kita bisa klik di situ ada pilihan set equal influence-nya. Ya, diklik saja. Nah, otomatis karena di sini ada 4 parameter dibagi 100 dibagi 4 ya, masing-masing mempunyai bobot 25%. Boleh dicek di scroll ke bawah juga. Jadi indikasinya kalau sudah apa namanya terbobot semua ya nilainya, di situ ada tulisan sum of influence 100. Jadi sudah bisa kita running nih kalau udah semua 100% ya. Nah, berikutnya kita tentukan output rasternya. Mau diberi nama apa filenya boleh. Misalkan di situ beri nama weighted. Ya, gitu weighted call. Nah, kemudian ini template-nya bisa disimpan ya, Mas ya. Jadi kita nanti kalau misalkan mau jangan di oke dulu. Kalau kita mau merubah influence-nya, misalkan nanti mau kita beratkan dulu, kita tunggu hasil overlay-nya. Nah, indikasinya seperti berikut ya, Mas ya. Jadi kalau kita lihat nih, dari penilaian 4 parameter tadi ya, ada moisture, S, sulfur, dan CV. Kalau kita lihat di sini, ternyata yang kategori mempunyai CV tinggi, kemudian S, moisture, dan sulfur rendah itu hanya di bagian utara ya, yang kelas 4 ya Mas ya, warna hijau itu ya. Kalau rata-rata di sini berarti bisa jadi dia masuk di kategori 3 ya kebanyakan ya. Mungkin dia masuk yang CV sedang, kemudian sulfur S dan TM-nya yang relatif juga sedang gitu ya. Oke. Jadi ini salah satu pemanfaatan analisis overlay ya. Kita bisa mendapatkan informasi apa namanya sebaran kualitas lapisan batu bara ya dengan memperhitungkan beberapa parameter ya. Ada 4 tadi ya. Nah sekarang pertanyaannya, ini kan dari segi kualitas ya teman-teman ya. Yang namanya batu bara kan kita nggak cuma melihat kualitinya, yang penting juga volume ya biasanya ya. Nah kalau untuk volume itu kita nanti bisa gunakan data dari SimFlur dan SimRoof yang kita petakan untuk mendapatkan thickness-nya ya. Jadi cara mendapatkan thickness-nya seperti apa ya. Jadi boleh di add data dulu Mas. Kita add data dulu, add data lagi ya. Kita add data. Tadi sempat ada pembahasan terkait sim thickness ya yang belum saya bahas. Nah, itu ada sim Flur dan sim Roof. Itu boleh dikeluarkan. Oke. Nah, ini coba kita interpolasi lagi ya, Mas. Baik dari floornya dan roofnya. Boleh kita buka interpolasinya lagi di huruf I ya. Ya, kita buka topo rasternya. Kita masukkan sim floornya dulu boleh. Ini artinya adalah lapisan bawah dari lapisan batu bara sim B-nya ya. Fieldnya benar, dia berdasarkan nilai elevasi di sini ya, tipenya kontur. Outputnya mungkin bisa kita beri nama sebagai sim B floor gitu ya. Oke, outputnya jadikan ke 4 meter juga. Oke, kita langsung klik OK di situ.
Mungkin dari Mas Mardiana ya, boleh di mute dulu ya. Oh, lupa tadi dibatasin boundary pitnya ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Buka lagi atau foto rasternya. Ini waktunya sudah ada di bawah 1 menit ya. Nanti kita izin sekali lagi untuk masuk zoom in ya. Sebentar aja untuk menyelesaikan materi ini ya. Nah, kita masukkan simbe floor ya. Pakai main design boundary-nya Mas. Main design boundary pitnya dimasukkan juga untuk membatasi hasil interpolasinya ya. Itu sebagai boundary. Ya, betul. Nah, ini jadikan ke simbe floor sekali lagi ya. Kita perbaiki supaya tidak keluar dari batas pitnya. Ya, oke. Ya, boleh. Jadikan keempat, kita klik OK.